Kalau dari kacamata gue ya, kebetulan kan selain sebagai akademisi, gue juga sebagai praktisi. Mau tahu keseruan obrolan jadi mereka? Yuk melihat kita dalam saksikan sampai selesai, supaya kasus-kasus bertambah yang wawasan kita. bisa Agar dalam tanda tidak kutip ketinggalan konten dari diperjualbelikan channel itu Tio and Friends, jangan lupa mungkin ya nggak like, cuma jadi subscribe, apa ya, dan udah tekan jadi tanda rahasia loncengnya. Terima udah jadi kasih. rahasia umum, udah rahasia umum. Kembali lagi di Ricardo Tio and Friends. Sebelum mulai kita ngopi dulu, cheers dulu dah. Oke. Gede banget tuh punya lo. Persis kayak punya gua dong. Ya. Iya. Hari ini kita kedatangan siapa, Bro Raymond? Dokter hukum ya, ahli hukum. Ahli hukum pidana ya? Iya. Siapa namanya? Adi Maulana. Widih. Lanjutlah. Iya. Langsung ke topiknya aja lah, biar langsung to the point. Kan karena ngomongin hukum nih ya kan. Nah, kan dulu lu yang gua kenal lah ya dari zaman sekolah, lu suka main futsal ya kan. Jago lah bisa dibilang. Nah, terus kok tiba-tiba sekarang lu bisa jadi dokter hukum gitu. Itu gimana tuh ceritanya tuh awalnya? Kalau untuk futsal ya hobi kita semua kan. Iya. Artinya di waktu kita sekolah kita sering Gue Gen Z coy. itu anu Jess. Jadi ya karena kita sering main bareng, ya futsal satu jadi hobi kita juga sama-sama, ya kita seneng aja main futsal. Gitu. Jadi kalau untuk cerita gimana jadi minat di bidang hukum, ya sebenarnya juga ya bersyukur lah ya kita ditempatkan di ilmu yang kita suka, sekalipun dulu penyesuaiannya juga susah juga tuh, karena dulu lebih senang ke akuntansi kan di awal-awal sekolah, tapi alhamdulillah ketika kuliah lebih diarahkan ke hukum dan sampai sekarang masih konsentrasi di bidang hukum. Ini berarti sampai S3 dong ya? Alhamdulillah gitu. STLR. Ya iyalah S3. Masa STLR ya kan. Nah, kalian aja ya kan. Nih masalahnya gini, Bro Abi. Kan masih masyarakat awam hukum kan nggak tahu nih gelar dokter hukum itu apa sih sebenarnya? Ya sebenarnya kalau kuliah di program S3 hukum itu kan program doktor ilmu hukum ya. Ya. Ya gelarnya doktor juga, tapi spesifikasinya ya di bidang ilmu hukum. Jadi kalau kita kuliah S3 kan harus juga kuliah S2 dulu. Ya pasti dong. Ya pasti gitu. Jadi yang lebih bagus memang kalau S2-nya juga linear di bidang ilmu hukum gitu. Nah, ngomong-ngomong S1, S2, S3 nih ya kan. S Mambo gitu. Kayak S Mambo. Nah, itu sebenarnya biayanya berapa sih? Kalau boleh tahu biaya buat lo kuliah sampai S3 gitu. Kalau kuliah S1 ya relatif ya. Kebetulan kan gue juga lulusan dari perguruan tinggi swasta. Dan untuk range biaya pasti variatif lah. Kalau di Jakarta dan sekitarnya ya mungkin antara 10 sampai 15 atau mungkin ada yang lebih ya, tergantung perguruan tinggi mana kita mau kuliah. Ya, tergantung kampusnya ya? Sangat bergantung dari kampusnya. Dan sekarang itu setiap kampus kan juga terus berkompetisi ya terkait dengan akreditasi. Kalau akreditasinya juga bagus atau sekarang punya akreditasi unggul, biasanya value untuk biaya kuliahnya juga bisa lebih tinggi dibanding kampus-kampus yang belum punya akreditasi lebih. Seperti itu gitu. Tapi lu keren juga ya Bi ya. Udah masih muda tapi udah punya gelar dokter bidang hukum lah. Nah, sekarang gini, apa yang membedakan dokter dibanding sarjana atau magister? Cara kuliahnya atau cara metodologi penelitian atau apa gitu? Kalau untuk grade-nya ya, kalau S1, S2, dan S3 itu kan pasti berbeda. Jadi kalau untuk S1 ya
luarannya biasanya kita suruh bikin skripsi. Pasti. Ya, analisisnya bicara soal deskripsi. Penelitiannya juga nggak terlalu sulit lah. Tapi kalau S2 kan ada pengembangan dari teori dan seterusnya, bagaimana teori itu digunakan dalam meneliti. Kalau S3 ya kita mendevelop teori gitu. Ya. Jadi kalau kuliah di S3 ya memang di era sekarang ya, khususnya di bidang hukum itu kan menjadi satu yang populer lah kalau menurut gue nih. Karena hukum itu sekarang seksi. Semua orang itu butuh Wih, orang hukum. berarti Betul. seksi nggak hanya ini ya, hukum juga ada Oh seksinya pasti, juga ya? seksi banget, seksi banget. Iya, iya. Jadi kalau ya memang beruntungnya gue itu kuliah itu setelah S1 lanjut S2 terus break 2 tahun kemudian lanjut S3 ya di usia 30 gue udah selesai S3 gue. Oh, usia lu sekarang berapa? Gitu. 30 ya? Kalau sekarang udah 35. Oh, beda 10 tahun sama gua. Iya, jadi percaya tuh kayaknya tuh. Jadi memang ya alhamdulillahnya kuliah gue juga lancar-lancar aja. Mantap. Ya selesai di usia 30 di salah satu perguruan tinggi swasta di Jakarta. Woi. Disebut aja nggak apa-apa, Bi. Jadi ajang promosi Nah, lah. jadi kalau S1-nya di mana, S2 di mana, S1 S3 di mana? dan S2 gue di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, untuk S3 gue di Trisakti. Wih. Oh, Trisakti. oke. Tapi gue deket-deket Abi, minder gue nih. Iyalah, gimana nggak minder S3 coy. Kita Sama aja lah. males Sama ya. aja lah. Males ya. Iya kan. Sama aja lah. Ini S3 ya kan. Lanjut Bro Raymond. Nah, Lagi mau ditanya. kalau buat dokter nih ya, ini kan pasti ada jenjang karir lah buat pekerjaan gitu kan. Nah itu ngaruh besar nggak sih sama karir lo gitu? Buat lo atau lo emang maksudnya mau ngincer dokter aja, jadi buat titel lo aja atau memang lo mau karir lo jadi biar lebih tinggi lagi ibaratnya gitu? Kalau untuk kuliah itu kan pasti ada tujuan lah ya. Kita kuliah S1 untuk menempatkan kita di posisi seperti apa. Kalau di S1 kan memang luaran dari orang-orang yang kuliah hukum jadi sarjana hukum, mereka bisa kerja sebagai legal officer, ada juga yang jadi advokat. Nah, itulah yang kemudian paling banyak lulusan sarjana hukum itu jadi advokat. Jadi lawyer lah. Iya, maksudnya. jadi lawyer. Jus advokat bukan? Iya. Oh, Advokat. Sorry. Dan memang kalau untuk kita jadi penegak-penegak hukum seperti hakim, jaksa itu kan cukup S1 ya. Jadi cukup diminati lah untuk saat Banyak ini. ya. Jadi itu kalau untuk S2 biasanya udah lebih terarah tuh. Notaris S2. Kalau S2 konsentrasi MKN, Magister Kenotariatan, baru bisa ambil profesi notaris. Gitu. Kalau untuk di level pekerjaan, biasanya kalau untuk kita mau up ke level manager, memang sekarang udah mengharuskan kita di level S2. Oh. Kecuali punya pengalaman-pengalaman yang bisa direkognisikan lah pengalaman kerja kita. Oke, nah, Walaupun tuh. S1 gitu. Jadi tuh teman-teman, kalau emang mau jenjang karir lebih oke, meningkat, nah Hubungi Nabi. Oh, bukan. bukan dong, Apa? kan biar ngajarin ke teman-teman Oh, nih. biar- Bahwa kalau titel itu ya harusnya Harus. jenjang gitu. Dan Linear biasanya, lah. itu Iya. ngikutin rezeki juga tuh. Nah, Ya, nah, itu. jadi Dan memang kalau jangan males lah. iya betul. Pengalaman gue ya kuliah sampai S3 karena memang tuntutan karir. Tadi kan ditanya soal Iya, karir kan. betul. Dan kebetulan Bukan setelah- tuntutan mertua. Nah, jadi setelah apalagi ini ya. Gak ikut-ikut gua kalau itu. jadi setelah lulus S2 itu gue kan jadi dosen di kampus alma mater gue, dan kemudian didorong terus untuk kuliah. Dan ya kalau cuma S2 nggak cukup sekarang jadi dosen gitu, harus S3. Jadi artinya ya menjadi kewajiban lah, apalagi kalau kampus di tempat gue kerja itu nggak cuma menyediakan untuk S1 aja, tapi juga ada program magisternya. Jadi Oh. bisa mengajar juga di program S2 gitu. Berarti itu karena lingkungan juga berpengaruh lah ya. Pengaruh banget. Buat lo bisa nambah lagi lah buat ke jenjang yang lebih ini lagi bagus. Iya. Gitu. Maaf nih belibet ya. Nah, karena lu seorang dokter di bidang hukum, lu melihat situasi hukum di Indonesia ini gimana? Apalagi pasca ada viral banget nih, Indonesia darurat lah, hukum diacak-adut, bisa dirubah segala macam oleh penguasa. Menurut lu gimana secara objektif? Ya kita nggak bisa langsung on point ke persoalan itu kali ya. Ya. Tetapi kalau boleh kita tarik ke belakang dulu,
ya sebenarnya kan pengaruh besarnya itu kan ketika ada masa transisi era kepresidenan gitu. Iya. Karena setiap presiden itu punya tipikal dan karakteristik yang berbeda. Sekalipun kita masih punya pegangan yang utama gitu. Negara kita kan berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Benar. Nah, konstitusi kita kan akan kembali kepada dua poin tadi. Iya, betul. Nah, permasalahan yang muncul belakangan kalau menurut gue sih karena kita tidak pernah konsisten saja Oh, ya. Betul. gitu, dan tidak pernah komit dengan ideologi bangsa kita yang berdasarkan Pancasila. Nah, itu menjadi persoalan sebenarnya. Kalau menurut gue nih, dari kacamata gue sebagai akademisi, dan bagaimana sih kondisi dinamika hukum sekarang, ya selain kita mempersoalkan soal bagaimana tatanan hukum yang ada yang sering sekali tidak konsisten tadi gue bilang, terlalu menumpuknya di sektor-sektor tertentu sehingga merasa bahwa instansi ini punya kewenangan, ini punya power dan seterusnya, itu kan menimbulkan friksi itu. Fiksi ya. Iya. Jadi bisa jadi tuh ada konflik antar pemegang kekuasaan. Sama ke lembaga negara ya. Nah, tentu saja gitu. Dan kalau dilihat dalam konteks sekarang, misalnya gini ya, bagaimana sih penegakan hukum itu bisa baik? Ya sebenarnya bukan karena cuma hukum yang bagus, tetapi juga harus orang-orang yang bekerja di bidang hukum itu orang-orang yang punya integritas. Betul. Iya. Jadi orang-orang yang harapannya jujur, kompetennya baik gitu kan. Memang punya orientasi soal keadilan. Sehingga kalau kita punya orang-orang yang ideal yang tadi gue ceritakan itu, pasti sekalipun aturannya nggak begitu bagus, ya harapannya ya negara kita tetap aman dan stabil gitu. Nah, soal hukum nih ya di Indonesia nih, yang gue lihat kan sekarang banyak ya yang diperjualbelikan. Nah, itu tuh gimana menurut lo, Bi? Hukum di Indonesia ini sekarang? Nah ini dia ya, kalau dari kacamata gue ya, kebetulan kan selain sebagai akademisi, gue juga sebagai praktisi. Ya jadi melihat dalam kasus-kasus yang bisa dalam tanda kutip diperjualbelikan itu, mungkin nggak cuma jadi apa ya, udah jadi rahasia umum lah. Sudah jadi rahasia umum. Sudah rahasia umum. Bukan gue doang yang ngomong begini, Iya, tapi banyak. memang kenyataannya orang sudah gampang menyimpulkan, wah ini perkara ini kalau ada duitnya bisa begini, kalau nggak ada duitnya bisa begini gitu. Terkadang yang menjadi isu di masyarakat kan seakan-akan hukum itu tumpul ke atas tapi tajam ke bawah, kan begitu. Jadi yang punya duit adalah raja ya. Persoalannya kan menjadi pertanyaan lagi tuh, apakah memang karena duit atau karena faktor lain kan gitu. Ya kalau kita lihat dari apa yang terlihat di media, di kacamata masyarakat, itu kan kembali lagi negara kita tuh sulit banget keluar dari KKN. Ya. Ini bukan kuliah kerja nyata ya, Jess. Gua taunya KKN di desa berdaya soalnya nih. Ya, istilah KKN. Ya, korupsi, kolusi dan nepotisme. Dulu korupsi udah kita perangin, sampai sekarang pun masih sulit gitu kan. Sekarang lebih berat lagi. Sulit apa silit? Ya. Itu mah lo. Jadi kesulitan itu sebenarnya diciptakan karena kitanya nggak konsisten juga gitu. Dan dimainkan sama orang-orang hukum juga kan. Nah, jadi ya kekhawatirannya adalah kalau ada orang hukum yang nggak berpihak lagi sama keadilan, ya tambah ruwet aja negara kita gitu. Benar. Ditambah lagi negara kita itu udah minim apa para cendekiawan yang berorientasi sebagai negarawan. Mohon maaf ini, sekarang apa komposisi kekuasaan kita sebenarnya mau di pemerintahan, di legislatif, itu sangat didominasi oleh para pengusaha nih. Sorry banget ini. Karena ya mereka aja kampanye butuh uang, biaya kan. Ya. Kalau nggak punya uang yang nggak mungkin lah bisa ikut kontes. Betul. Nah, apalagi banyak yang mengatakan bahwa ya sekarang sulit lah untuk bisa dikenal orang kalau kita nggak bisa tampil, bisa ada branding untuk diri kita, dikenal banyak orang dengan cara-caranya lah. Mumpung tadi kan Bro Raymond udah ngomong nih terkait hukum Indonesia bisa diperjualbelikan. Menurut kacamata lo, hukum yang adil itu seperti apa? Contoh kasus nih, seorang nenek misalnya mencuri singkong gitu ya, bisa divonis 2 tahun. Tapi giliran kayak
Kalau Nathan dihukum bebas. Apa ya? Gimana tuh? Ini Ya contoh kan? kasus satu, kedua belum lagi yang maling ayam. Akhirnya banyak tuh Iya, kasusnya, maling ya. ayam, bukannya gue membenarkan maling ayam, Iya. maling motor ya, tapi dia sampai babak belur giliran koruptor. Iya. Dijaga ketat, Bi. Gimana menurut lu, Bi? Ya itulah. Itu yang udah terlihat oleh publik Fakta kan. kan? Fakta Gua nggak kan. hoax kan. Nggak, kita nggak ngada-ngada tuh Iya. kalau memang ada yang begitu. Jadi contoh yang lainnya ya, Nenek Minah itu kan Iya, yang mencuri, yang ngambil coklat di kebun orang, coklat, ya. ya kan? Ya akhirnya kena pasal 362 juga karena pencurian. Nah kalau menurut gue begini, memang kadang-kadang yang menjadi persoalan lain ya dalam penegakan hukum itu ketika sudah ada di pengadilan, gitu. Di pengadilan itu kan ada beberapa unsur, ada jaksa di situ, ada polisi yang sudah bertugas melakukan penyidikan hingga berkas itu bisa diadili. Kemudian ada penasihat hukum yang membela si terdakwa dan hakim yang mengadili. Nah, memang kalau kita lihat itu adil nggak sih kalau ada orang yang mencuri ringan-ringan justru hukumannya berat, tapi korupsi para koruptor itu justru kok relatif agak lebih ringan. Nah, benar. Nah, ini kan kalau dalam teorinya itu kan hukum itu minimal memenuhi 3 unsur. Wah, Yes. apa aja tuh? Nah, 3 unsur itu, ini teorinya Gustav Pratbu itu 3 unsur yang utama. Pertama adalah keadilan, yang kedua adalah kemanfaatan, yang ketiga adalah kepastian hukum. Betul. Gitu. Jadi Sering diubah lah sama pengamat-pengamat. nah, itu dia. Artinya terkadang kalau kita mengedepankan kepastian hukum, ya orang-orang yang mencuri kecil-kecil itu kena pasal juga karena aturannya kan begitu. Ya. Ya. Siapa yang mengambil barang bukan miliknya kan gitu, untuk maksud dimiliki kan itu pencurian Ya. gitu. Kemudian kok ada orang yang dihukum ringan berat itu sangat relatif kalau menurut gua. Ya artinya ada di kepalanya hakim itu. Betul. Subjektivitas hukum. Pasti ada penilaian dari aspek subjektivitas dan objektivitas terhadap kasusnya. Ya. Nah, harapannya adalah ya mau bagaimanapun apa yang sedang diadili kan harus tetap adil, namanya juga pengadilan. Orang diadili untuk mendapatkan keadilan. Nah, tetapi istilah adil itu sendiri sebenarnya ada beberapa perspektif. Nih, Raymond Panjes nih, kalau menurut gua ada beberapa perspektif. Ada Bro yang Tio, bro. Ya, Bro Tio. Bro Tio. Jadi ada yang disebut dengan procedural justice. Yeah. Procedural justice itu ya sepanjang kita sudah menegakkan aturan yang berlaku, keadilan itu akan mengikuti. Betul. Jadi ya lu tegakin aja aturan yang ada, ya dengan sendirinya itu akan adil. Walaupun kadang-kadang ketika dia tegakkan aturan itu belum tentu juga adil, akan juga menjadi eksesi yang bisa muncul. Yang kedua, social justice. Social justice. Keadilan yang untuk itu diangkat dari perspektif masyarakat luas. No viral, no justice tuh. Nah, no viral, no justice, istilahnya Vox Populi, Vox Day, Yes. yang lagi rame kan. Ya. Ya. Ya, suara rakyat yaitu suara Tuhan. Ini kan yang sekarang menjadi social power nih di tengah-tengah kita nih. Nah, atau substantive justice. Substantive justice itu adalah keadilan yang sifatnya hakiki gitu. Yang kadang-kadang kita nggak bisa ngelihat dari fakta-fakta yang ada, tapi secara kodratiah itu ada sesuatu yang harus kita ungkapkan sebagai bentuk keadilan yang substantif tadi. Nah, dihubungkan dengan persoalan yang ada sekarang, kasus-kasus yang begitu seperti apa cara penyelesaiannya? Kalau yang ringan-ringan udahlah restoratif justice aja. Oh, persis kayak kejaksaan ya kemarin tuh. Nah, Yang dia maling handphone karena nggak punya uang, terus sama si pemiliknya dimaafin, tuh sama kejaksaan dilepasin. nah, jadi restoratif justice itu kan ada niatan untuk memberi maaf dan saling memaafkan. Yes. Yang kedua adalah dengan damainya itu si pelaku juga bertanggung jawab untuk memulihkan kerugian yang diderita dari si korban. Gitu. Jadi kalau yang ringan-ringan mungkin bisa ya, tapi kan sekarang gagasan itu dibawa untuk beberapa kasus-kasus besar, misalnya kasus-kasus korupsi, kasus-kasus pengerusakan lingkungan hidup, Betul. dan seterusnya. Atau yang lagi rame kan soal sumber daya alam dan seterusnya. Nah, ini satu potret negara kita lah yang seringkali kita berdebat gitu di dalam media atau kita dipertontonkan di pemberitaan
selalu ada perspektif yang berbeda nih. Ini KPK kita ini udah tegak lurus gak sih misalnya gitu dalam Belok memberantas- sekarang. Nah, belok. Beloknya kemana tuh? Gak tahu udah. Atau hakim-hakim kita udah tegak lurus atau enggak gitu. Kalau pertanyaan lu Ronata Nur tadi kok bisa bebas? Ya gue bisa bilang sebagai akademisi hukum di bidang hukum pidana kayaknya hakimnya ada yang salah nih Betul. gitu. Ya. Makanya Komisi Yudisial bergerak kan? Ya, itu harus. Gitu. Terus tanya sekali lagi nih, Mm-mm. bagus gak sih social justice menurut lo? Karena kan kita sama-sama ketahui lah, kayak apapun no viral no justice nggak akan diproses. Tapi ketika publik udah mengawasi, lost tuh contoh kayak Ronatano tadi, itu kan sebenarnya awalnya kan bener-bener dikawal tuh. Lama-lama hilang, kembali lagi ketika udah putusan hakim itu tuh. Nah, sedangkan kasus Vina Mm-mm. itu apa ya? Kayaknya Berlarut-larut, padahal udah viral banget gitu loh. Ya kalau menurut gue begini, persoalan yang terjadi di penegak hukum itu kan macam-macam ya. Ya, Ada yang alasannya mungkin anggaran penanganan perkaranya nggak ada, misalnya gitu, atau SDM-nya kurang, atau mungkin di instansi pemerintahan penegak hukum itu seringkali ada mutasi, rotasi jabatan, itu kan menjadi pengaruh juga perkara itu bisa concern ditangani atau enggak. Nah, kalau social justice itu menurut gue ya tadi, sekarang itu kan peran serta masyarakat itu sangat dibutuhkan ya untuk mengawal apakah penegak hukum di negara kita udah benar-benar berintegritas sih keberpihakannya untuk negara kita. Nah, kalau melulu social justice atau social power ini digunakan, sebenarnya negara kita sedang dalam kondisi nggak aman-aman aja. betul. Bener nggak? Benar. Harusnya yang tanpa harus ditegur, tanpa harus ada netizen yang rame memviralkan, harusnya mereka bertugas tegak lurus dong, menjalankan fungsinya masing-masing. Nah, kalau sampai kemudian masyarakat ikut turun mempersoalkan hal-hal yang menjadi perhatian publik tadi, artinya negara kita dalam kondisi yang tidak baik-baik aja. Benar. Gitu. ingatan tuh berarti ya. Iya. Silakan Bro Raymond. Nah, ini gua termasuk belajar juga sekalian lah gitu kan mengenai hukum, karena gue emang bener-bener kurang ngerti hukum lah. Cuman kan dari tadi nih kita serius banget ya ngobrolnya, karena di Ricardo Tio and Friends kan santai, nggak usah yang terlalu tegang lah, nggak usah terlalu serius banget gitu. Nah, ini gue mau nanya nih, untuk hukum di Indonesia ini kan sekarang kayak misalnya contoh nikah beda agama. Nah, itu hukumnya gimana tuh? Nikah beda agama ya. Di Kan banyak nih sekarang. prakteknya banyak banget kan. Iya, betul. Prakteknya banyak banget kan. Dan udah nggak menjadi hal yang aneh lagi lah gitu. Jadi kalau dilihat dari aturannya nih, mohon maaf nih, gue dilihat dari perspektif hukum undang-undang perkawinan dulu ya. Kalau di undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 74 itu memang perkawinan itu hanya dapat dilaksanakan berdasarkan agama yang dipeluk oleh si kedua mempelai. Artinya dia harus dalam kondisi satu agama yang sama gitu. Nah, kalau dalam hukum Islam kan juga diatur gitu dalam Al-Qur'an dan kompilasi hukum Islam, laki-laki Islam tidak boleh menikahi perempuan yang bukan Islam. Begitu juga sebaliknya. Nah, kemudian dalam perkembangan kehidupan sosial yang terjadi di tengah masyarakat ini kan kita nggak bisa menafikan gitu bahwa ada juga perkawinan-perkawinan yang dilakukan sekalipun laki-laki dan perempuannya beda agama. Boleh nggak sih? Boleh. Nah, itu tuh sebenarnya pertanyaan. Nah, pertanyaannya boleh atau enggak? Kenyataannya ada gitu. Ada. Nah, jadi gini, yang sepengetahuan gua bahwa Yang nggak boleh beda keyakinan. Dia yakin. beda dong. Gua nggak yakin. Ya kan? itu bukan pasangan ya dong. Nah, jadi gini, kalau Jangan tegang-tegang. jadi kalau kondisi yang ada laki-lakinya dengan perempuan yang beda agama, mereka memang boleh diakui oleh negara perkawinannya, tetapi harus melalui putusan pengadilan. Jadi dulu ada jurisprudensi nih di Mahkamah Agung. Ribet dong ya? Ribet nggak tuh? Ribet dong. Wah. Ribet dong. Jadi Iya. dia harus memohonkan bahwa mereka pernah menikah
tapi dalam kondisi yang A beragama A gitu ya, si B beragama B. Tapi mereka sudah pernah membuat suatu ikatan perkawinan. Maka hakim di pengadilan bisa menilai itu. Kalau memang itu dianggap sah, maka pasca putusan dan penetapan itu dia bisa mendaftarkannya ke catatan sipil. Istilahnya sekarang catatan di Disdukcapil lah ya. Nah, tapi bukan buku nikah yang terbit. Kalau buku nikah itu kan diterbitkan KUA, kemudian terbit apa? Buku agenda. jadi seperti akte catatan sipil seperti itu. Gitu. Nah, tapi nih, gue juga mau nanya nih. Sekarang kan banyak ya. Tadi yang lo sebutin tuh kan emang kalau mau kayak gitu ribet ya. Ribet banget lah, berarti gitu ngurusnya segala macam. Nah, ini sekarang kayaknya gue lihat juga di masyarakat banyak nih. Yaudah biar nggak ribet, misalkan ketika mereka beda agama, akhirnya yang salah satu ngalah nih, pindah ke agama si A nih misalkan, si A dan si B nih. Nah, terus ketika dia udah menikah, sah, nah, ntar berapa ininya lagi, balik lagi tuh. Itu jadi modus kan? Nah, jadi gitu kan? Iya, nah, jadi modusnya memang seringkali begitu karena mensiasati hukum yang memang melarang kan, melarang dan tidak boleh. Karena sebenarnya persoalannya nggak cuma soal mereka berdua. Kalau mereka punya anak misalnya gitu kan, di dalam perkawinannya itu ada harta yang didapatkan bersama. Suatu saat, mohon maaf, misalnya salah satunya meninggal, kan artinya ada persoalan waris tuh. Nah, membagi warisnya itu dengan aturan hukum yang mana? Kalau orang Islam kan diselesaikannya di pengadilan agama dengan hukum Islam gitu. Kalau yang beragama lain kan harusnya diselesaikan di pengadilan negeri. Nah, itu menjadi persoalan lagi. Misalnya yang meninggal orang Islam, tapi istri dan anak-anaknya tidak Islam, misalnya begitu. Nah, ini mau menggunakan hukum mana? Nah, itu seringkali menjadi persoalan. Maka negara kita memang membatasi pernikahan yang sah menurut negara kita adalah yang dilaksanakan berdasarkan satu agama tadi. Gitu. Gua lari lempar dari topik si Bro Raymond tadi ya terkait pernikahan beda agama, perkawinan lah. Nah, gua ada dua pertanyaan nih, Bi. Ini kan lagi musim bukan musim ya. Kita prihatin lah dengan orang-orang sekarang itu terkait inilah pernikahan di bawah umur gitu loh. Dan itu banyak kasusnya dan mengalami kekerasan seksual. Menurut lu gimana pandangan lobby sekarang ini terkait yang menurut gua tuh memalukan lah, bikin sedih gitu loh. Satu, kedua adalah ini free sex menurut lo. Yang pernah dilakuin Bro Raymond enggak ya? sorry. Enggak. Aduh, jangan gitu. Seolah-olah kayak hukum dibuat mainan gitu loh kalau di Indonesia gitu. Menurut lu gimana dengan kumpul kebo? Apa sih? Oh, iya. Bisa dibilang kumpul kebo ya? Iya, Semen Leven ya. Padahal bukan kebo ya. Bukan kebo ya. Jadi gini, kalau menurut gua kita bahas yang pertama dulu ya. Usia perkawinan kan setelah ada undang-undang perkawinan perubahan dari Undang-Undang 174 ke yang 2019 itu kan sudah berubah. Sekarang laki-laki dan perempuan yang mau nikah itu minimal sudah berusia 19 tahun. 18 sampai 19? 19 tahun. Kalau dulu kan laki-lakinya 19, perempuannya boleh 16. Kalau sekarang harus sama-sama minimal 19 tahun. Persoalannya adalah ada nggak sih yang kawin di bawah usia 19? Ada juga. Banyak, masih banyak. Banyak. Karena apa? Bisa dimohonkan ke pengadilan agama. Itu namanya dispensasi usia perkawinan namanya. Ya sekalipun pakai proses pengadilan lagi. Nah, itu pun hanya bisa dikabulkan kalau ada kondisi-kondisi yang menurut hukum boleh dilakukan perkawinan. Gitu ya. Nah, ini kita kembali lagi nih, misalnya ada kekerasan seksual terhadap anak gitu ya, terhadap anak, terhadap istri, segala macam. Nah, itu kan sebenarnya ada formulasi dalam KUHP baru kan, Undang-Undang 1 2023 yang dulu nggak diatur, misalnya terkait dengan tindak pidana kohabitasi. Kohabitasi itu ya Semen Leven tadi, kumpul kebo. Jadi nggak boleh gitu melakukan hidup bersama layaknya suami istri padahal dia bukan pasangan yang sahnya gitu. Kedua, ada juga marital rape. Marital rape ini lebih ini lagi nih,
Jadi kalau si suami memaksa si istri, tapi si istrinya nggak mau, Ya. itu bisa lapor polisi. Betul. Atau sebaliknya. Betul. Itu Jangan ya, Mon. Jangan ya, D ya. Jangan ya, jangan. Iya, iya. Itu contohnya ya. Atau mungkin sekarang ada juga kriminalisasi terhadap perbuatan-perbuatan seksual yang dilakukan oleh sesama jenis. Nah, Jangan ya yo ya. Jangan ya, Nah, Mon ya. jadi itu sudah sebenarnya dengan aturan yang baru ini sudah bisa dikriminalisasi. Cuman kan undang-undang ini baru bisa berlaku nanti tahun 2026 kan. Oh, Masih ya. sekalipun udah disahkan di undang-undangan, tapi keberlakuannya di tahun 2026. Nah, tapi transisi ini harus juga disesuaikan. Kita masyarakat juga harus cepat berubah kan, menyesuaikan dengan perubahan hukum yang semestinya seperti apa gitu. Ada lagi, Bro Raymond, mau gue tanyain lagi nih. Sebenarnya gue masih bingung. Nah, Kumpul kebo ya kan. Kebonya nggak ada tuh. cantiknya lu. Iya, ya kan? Maka itu sih sebenarnya pertanyaan. Coba saya bisa jawab. Kumpul kebo ya kan. Tapi kebonya nggak ada. Tuh, kan? Mungkin ntar bisa tulis di komen gitu kan. Itu sih. Jadi gini, kalau kenapa sih kita bikin aturan yang seperti itu? Dalam ajaran hukum pidana itu kan ada dua pendekatan ya. Ah, Ada yang disebut dengan mala inse dan mala in prohibita. Mungkin ini Bro Tio sama Bro Raymond baru dengar nih. Jadi kalau mala inse itu suatu negara menetapkan itu sebagai suatu perbuatan dilarang, tindak pidana, ya memang karena sifatnya jahat. Jadi perbuatan ini dimanapun memang menjadi suatu tindak pidana, ya. Tapi kalau yang model kedua, mala in prohibita, menjadi suatu tindak pidana atau menjadi kejahatan tergantung dari negara itu bikin aturan atau tidak. oh. Kayak misalnya gini ya, tadi pertanyaannya ada istilah free sex atau apa, ada kohabitasi atau Free sex kumpul ya, kebo. bukan free kick. Ya. Iya. Beda. Jadi di negara kita memang jelas-jelas melarang dengan undang-undang hukum pidana yang baru. Nah, kenapa? Karena persoalannya background masyarakat kita yang religius, yang bangsa ketimuran, yang mungkin soal hal-hal yang begitu masih menjadi sangat tabu ya. Iya. Nah, kok di negara kita dilarang, di sana nggak dilarang? Yaitu sangat tergantung dari kebijakan negara itu. Contoh misalnya, mohon maaf, menggunakan narkotika untuk keperluan Medis. Jadi. medis diri sendiri. Oh. Jadi di beberapa negara itu boleh punya ganja tapi asal nggak boleh lebih dari 2 linting misalnya begitu. Mohon maaf ini begitu ya. Bahkan Takarannya lah ibaratnya. bahkan ada outlet-outlet di pinggir jalan yang bisa menikmati itu di tempat itu. Kalau kita mau nyimpen, mau make, mau nanam lebih parah lagi gitu. Parah. Jadi Nggak boleh. undang-undang narkotika kita jelas melarang. Itu yang membedakannya. Di negara kita dilarang, di negara lain belum tentu dilarang. Juga sebaliknya gitu. Nah, sama gue mau nanya nih. Kalau free sex ya, kita ngomongin free sex nih. Nah, di free sex ini kan memang Aduh. kalau di negara Berat banget ini. Iya. Habis ngomongin dari seks mulu ya. Ini dokter lagi. Apa dokter? Kita ngomongin fisik. Jangan sampai salah alamat Mumpung- nanya ke gua, mumpung Mon. dokter ya kan. Dokter ya kan. Nah, maksudnya kan ini gue menanyanya tentang hukum free sex yang ada di Indonesia sama di luar nih. Gitu. Nah, kalau hukum free sex di Indonesia ini kan kayaknya orang masih apa ya? Masih nggak takut lah gitu. Sedangkan di luar negeri hukum free sex mereka walaupun bahasa free sex ya di luar sana, kalau di kita kan emang tabu ya kan, kayak misalkan masih pacaran tapi udah anu gitu kan. Anu apa? Anubis. Ya kan? Tapi kalau di kita ya seperti itu masih tabu. Cuma kalau di luar mereka walaupun free sex tapi mereka mesti masih takut lah gitu dengan undang-undang yang ada di negaranya mereka gitu. Nah iya kayak seperti perlindungan anak segala macam kayak gitu. Nah sedangkan di Indonesia nih walaupun kita tabu dengan hal itu malah lebih banyak kayaknya daripada di luar gitu. Itu gimana tuh? Sebenarnya sih perbedaan kultur pengaruh banget ya hukum di negara yang satu dengan negara yang lain. Jadi kalau di negara-negara yang dalam tanda kutip memang menganut liberalisme gitu ya, kebebasan dalam bertindak gitu. Misalnya di beberapa negara yang
membolehkan hal itu, tapi sebenarnya juga nggak membolehkan. Itu kan kembali pada concern ya. Concern ya. Concern ya, itu kan alasan Consent. orang menjadi setuju atau mengizinkan, mengiyakan, itu kan sangat tergantung dari suka sama sukanya si kedua orang ini yang memang mungkin punya hubungan lah ya. Yang kedua, persoalan lainnya adalah di negara kita itu kan masih sangat kental sekali ya nuansa agamisnya gitu. Betul. Sehingga fondasi-fondasi perbuatan setiap masyarakat itu selalu dihubungkan dengan negara kamu, agama kamu melarang atau enggak. Kultur di budaya kamu yang ketimuran itu seperti apa gitu. Jadi persoalan-persoalan ini kan selalu menjadi permasalahan. Yang kedua adalah kalau kita menghubungkan dengan di negara kita itu seperti apa, ya jelas melarang. Jelas melarang gitu. Walaupun memang di sisi abu-abunya di hukum pidana itu adalah perbuatan-perbuatan yang itu masih dalam delik publik, delik aduan, bukan delik publik, sorry ya, delik aduan, bukan delik publik. Contoh misalnya dalam kasus-kasus perzinahan, ini kan sering banget tuh ya ada pelakor-pelakor perselingkuhan gitu. Si pelakor itu hanya bisa dilaporkan oleh si istri atau si suami yang sah. Yang sah. Jangan ya Dek ya. Jadi begitu. Padahal sebenarnya aktivitas-aktivitas yang mengarah pada keasusilaan itu kan bisa juga ditemukan oleh orang yang bukan istri atau suaminya yang sah itu gitu loh. Nah, persoalan itu. Yang kedua adalah di negara kita kalau soal anak udah jelas dilarang. Misal orang dewasa terhadap anak itu udah jelas, itu dalam beberapa undang-undang udah jelas dilarang. Bahkan hukumannya ada pemberatan kalau si korbannya itu anak misalnya. Dalam undang-undang perlindungan anak itu ada istilahnya tadi kebiri. Iya, kebiri. Kira-kira dia apain itu, Mon? Kalau dikebiri itu, Mon? Jadi dipotong kan? Enggak. Jadi kebiri yang diberlaku di negara kita itu adalah disuntikannya cairan kimia ya untuk menghilangkan tegangan. hormon testosteronnya dari si terpidana si terpidana. Tapi memang gini, ini satu hal yang fenomenal sih menurut gua itu, satu-satunya delik kesusilaan yang kemudian pelakunya dihukum mati nih cuma ada di Indonesia. Kasusnya yang kepala pondok pesantren di Jawa Barat itu. Ya memang. Tapi belum dieksekusi tuh kayaknya. Ya belum, kan nunggu antrian. Lama banget ya. Kayak mau sunat antrian. Kalau bagi dia kan memang dihukum mati kan. Ya tinggal tunggu aja eksekusinya kapan. Nah, persoalannya ada lagi nih. Di masa transisi ini di undang-undang hukum pidana yang baru, hukuman mati itu ada percobaan dulu 10 tahun. Apakah dia ada berlaku bagi dia ketika dia tidak ada perubahan perilaku dan seterusnya atau seperti apa gitu. Nah, tapi karena si kasus ini dihukum sebelum diberlakukannya undang-undang KUHP yang baru, maka ya tetap berlaku hukum yang saat itu berlaku gitu. Betul. Berarti udah lumayan nih kita tahu soal masalah free sex ya kan, beda agama ya kan. Kalau itu buat pelajaran tuh, jadi nggak boleh ada ya gitu ya kan. Nih gimana berarti ya tegang mulu nih. Tapi memang kalau ngomongin soal itu jangan hanya dilihat dari aspek hukum sih, besok lu undang yang ahli kesehatan gitu. Lihat dari aspek kesehatan itu resikonya gimana gitu. Kan bagus sih ngomongin hukumnya ya kan. Nah, lompat dari yang tadi Doraemon tanyain sama gua tadi itu, lompat nih yang hal yang lebih serius lagi nih. Lu ngikutin kasus MK kan? Yang kemarin. Sebelumnya kan MK bisa merubah aturan tuh soal cawapres ya kan. Waduh. Berat tuh kayaknya. Berat ini. Kalau memang mau diubah, berarti baru bisa dilaksanakan aturan di pemilu depan kan, harusnya bukan pemilu kemarin kan, terkait Pilpres kemarin tuh sebenarnya. Tapi kenapa giliran yang pilkada kemarin balik legislatif DPR bukan balik sih ya, di antar fraksi itu kok cepat gitu loh. Kita kembali lagi ke putusan MA bukan ke MK. Padahal kan sifatnya putusan MK kan final dan banding kan, binding kan, mengikat kan. Nah,
Kenapa kok bisa seenak udahnya begitu loh, Bro Abi? Ya, kalau menurut gua begini, sebenarnya MK itu kan fungsi utamanya adalah sebagai the guardian of constitution ya. Yes. Jadi mengawal apakah undang-undang yang ada di bawah undang-undang dasar itu masih ada hubungan yang erat gitu ya dengan undang-undangnya, ataukah justru bertentangan. Maka tugas Mahkamah Konstitusi adalah kalau ada permohonan uji material terhadap suatu undang-undang yang ada orang-orang yang merasa terlanggar konstitusinya, maka bisa memohonkan ke Mahkamah Konstitusi. Nah, dihubungkan dengan itu, tugas utama dari MK itu kan sebenarnya sebagai negatif legislator. Ini menurut pandangan gua nih. Jadi artinya tugas dia ya ketika ada aturan yang bertentangan dengan undang-undang dasar, ya cabut, tidak diberlakukan lagi, misal gitu. Atau kalau memang ada yang salah tafsir, Mahkamah Konstitusi memberi tafsir. Jangan ditafsirkan begini, tafsir menurut Mahkamah Konstitusi yang bersesuaian dengan undang dasar seperti ini, sehingga bisa tetap digunakan di kemudian hari. Nah, cuman persoalannya adalah yang gue lihat dalam beberapa model putusan-putusan Mahkamah Konstitusi itu ada juga yang memformulasikan norma baru, padahal ada yang mengatakan yang bikin aturan itu harusnya legislator dong, DPR gitu, atau bersama dengan presiden. Nah, misalnya dulu di eranya Pak Mahfud ketika jadi ketua Mahkamah Konstitusi, dia dulu kan sempat membuat perubahan pasal dari Undang-Undang Perkawinan terkait dengan hubungan anak luar kawin terhadap ayah biologisnya. Ya. Ingat gak ini kasus yang Macica Muhtar itu? Bisa ada hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan dengan tes DNA, kan gitu. Nah, kemudian ternyata jadi tren belakangan. Salah satunya adalah beberapa kasus yang menjadi persoalan sekarang. Ya, ketika menentukan soal usia calon presiden dan wakil presiden, kemudian ada klausul kalau nggak berusia 40 tahun harus memenuhi syarat-syarat tertentu, misalnya pernah menjabat sebagai kepala daerah tingkat provinsi ataupun tingkat kabupaten kota. Betul. Yang dimana dipilih melalui pemilihan umum gitu. Tapi yang utama adalah setiap putusan Mahkamah Konstitusi tadi gue sepakat dia final dan mengikat. Istilahnya erga omnes dalam bahasanya gitu. Jadi dengan sendirinya putusan Mahkamah Konstitusi itu bisa langsung diterapkan. Nah, cuman masalahnya adalah kapan diberlakukan atau tidak diberlakukan untuk sekarang atau besok itu sangat tergantung dari bagaimana bunyi putusan Mahkamah Konstitusinya. Nah, jadi kalau kita udah lupakan lah soal persoalan yang lewat lah, soal Pilpres sudah lewat lah. Nah, yang pilkada ini? Nah, yang pilkada ini kan menjadi menarik juga nih, karena ada dualisme dalam mengadili sengketa aturan. Peraturan KPU-nya oleh pihak-pihak yang punya kepentingan diuji materialkan ke Mahkamah Agung. Yes. Karena kalau peraturan di bawah undang-undang itu, contohnya peraturan KPU kan nggak boleh ke MK kan, bisanya ke Mahkamah Agung. Diadililah di sana, dirubahlah aturannya yang dimana minimal sudah berusia 30 tahun ketika mencalonkan, berubah menjadi sekurang-kurangnya 30 tahun ketika dilantik. Yes. Nah, kan gitu ya. Itu kan di peraturan PKPU-nya. Sedangkan pada saat yang bersamaan ada juga uji material di Mahkamah Konstitusi itu yang membahas soal threshold pengusulan calon tidak harus berdasarkan kursi. Yang kedua, tetap mempertahankan usia 30 tahun. Pas pendaftaran. Nah, saat pendaftaran. Nah, sekarang tinggal kita logikanya gini aja. Undang-undang dengan peraturan itu lebih tinggi mana? Dalam tatanan hierarki peraturan undang-undangan kan undang-undang lebih tinggi dong. Jelas dong. Yeah. Setelah undang-undang dasar, TAP MPR, undang-undang atau Perpu. Yes. Maka kalau undang-undang menurut MK sudah ditetapkan demikian putusan MK-nya, ya maka dengan sendirinya aturan di bawahnya harusnya mengikuti. Yeah. Kan begitu aja. Yeah. Nggak usah ribet lagi. Ya udah nggak perlu lagi bikin aturan pilkada lagi, kan udah selesai. Gitu. Dan ini undang-undang pilkada udah lama banget sebenarnya. Kalau mau mengadakan perubahan nih jangan di momen-momen yang
krusial. Kalau menurut gue udah injury time lah, tinggal tanggal 27 sampai 29 masa pendaftarannya. Kemudian ada momen-momen begini nih gitu. Artinya kalau menurut gue sih agak aneh ya. Aneh dan lucu sih kalau. Aneh dan lucu. Iya. Agak lain. Agak lain. Nah, kau. apalagi yang menjadi permasalahannya adalah di luar dari itu semua, usulan mengadakan pembahasan dan perumusan revisi undang-undang pilkada itu datangnya dari pemerintah nih. Yes, betul. Kan begitu kan? Gitu loh, pemerintah yang melalui siapa namanya? Mulyono. melalui Menteri Hukum dan Mulyono. HAM dan Mendagrinya mengusulkan dibahas di paripurna DPR. Gitu. Nah, harusnya kan mudah gampang aja ya, jangan dibahas sekarang, kan cukup ditunda atau digagalkan lah gitu. Nah kalau menurut gue sih karena sekarang juga udah declare bahwa pilkada besok itu tetap pakai undang-undang yang lama, kembali pada putusan MK, ya sudahlah, sementara ini kita sudah samina wa ta'na lah bahasanya. Mudah-mudahan Tapi tetap kita kawal. Harus. Takutnya nanti kayak undang-undang Ciptaker itu, tahu-tahu disahkan tengah malam, kita kan nggak tahu. Nah, tengah malam ngapain tuh? Ya, nggak tahu, kan ini bukan malam Jumat. Iya. Ya memang malam Jumat yang kerjaan malam doang itu. Jadi kalau menurut gue sih gini aja ya, sementara ini kita cooling down dulu lah, walaupun sempat rame kan di momen beberapa hari yang lalu soal kawal putusan MK, dan harusnya DPR jangan terlalu cepat merespon lah untuk segera merubah undang-undang pilkadanya gitu. Beda soalnya treatmentnya, giliran giliran yang pilpres adem ayem, giliran yang ini cepet gitu loh. Nah itu tadi yang tadi gua di awal kan, negara kita menjadi sangat tidak konsisten kan dalam menegakkan hukumnya gitu. Lanjut Bro Raymond, ada yang mau ditanya lagi? Kalau menurut gue tadi udah cukup sih, udah banyak pelajaran nih yang kita petik dari dokter hukum Abi. Oh ya, petik mangga. Nih lu udah selesai apa? Atau mau gua tambahin sebelum gua tutup? Boleh kalau mau nambahin. Gua ada 3 pertanyaan ya sebelum gua tutup. Waduh. Tapi ya nggak panjang-panjang lah. Pendek-pendek aja. Pendek-pendek, ya kan? Panjang-panjang emang lu panjang. Satu nih, Bro Abi, nih kan gua ada pertanyaan di luar atau di topik MK terus segala macam, terus tentang pernikahan beda agama, tentang kekerasan seksual segala macam. Nah, ini yang enteng-enteng aja. Gua ada pertanyaan, pengendara motor atau mobil kalau ditilang uangnya masuk kemana? Tapi jangan lu jawab dulu, ada lagi. Kalau kita ke pengadilan, masuknya ke negara tuh. Kalau jalur damai gimana? Gue denger sebagian buat ngasih makan orang-orang yang di penjara gitu. Ini gue denger ya. Terus di rutan-rutan kecil gitu, itu benar nggak menurut lo? Jadi gini, kalau ada orang yang terbukti melanggar ataupun melakukan kejahatan itu kan ada sanksinya ya. Itu denda lah ya namanya. Ya kalau namanya denda itu masuknya ke kas negara. Itu begitu. Jadi yakin masuk kas? Iya harusnya. Tapi kalau udah sampai ke kantong dan tangan orang, kan kita nggak bisa menjamin apakah dia akan meneruskan itu sebagai ke kas negara atau enggak. Tapi begini, bukti pelanggaran itu kan menjadi bukti sah ya, bahwa kita memang tilang itu, surat itu kan kita kemudian harus sidang di peradilan cepat di pengadilan negeri. Kalau di Jaksel itu setiap hari Jumat kan. Ya itu antrian yang ngambil STNK yang ditilang banyak atau SIM ditilang itu banyak tuh. Artinya ada proses peradilannya. Dan gue pernah ngerasain dulu waktu zaman sekolah kena tilang ya, gue ambil ke pengadilan karena belum punya SIM, gue bawa motor. Bayar kita. Enggak ada. Jadi sengaja gue memang ya kita mau bayar pakai apa juga sih Jess, polisi kan gitu. Dan kita apa adanya aja, kita di pengadilan itu bayar. Setor misalnya 70.000 ya bayar. Setelah itu kita bisa ambil STNK kita gitu. Ya idealnya ya semua bentuk sanksi apalagi denda itu ya harusnya ke kas negara. Terus yang dengar-dengar yang itu buat rutan-rutan kecil itu gimana ngasih makan gitu yang terkait jalur damai itu?
Pernah dengar gak lu? Gue sih pernah dengar. Kalau gue sih gak pernah dengar. Tapi yang pasti gini ya, kalau untuk operasional lapas dan rumah tahanan itu kan udah ada anggarannya di APBN kita gitu. Dan harusnya itu juga sudah menjadi porsi tersendiri lah. Kalau dengar-dengar terakhir itu persoalannya adalah penjara-penjara kita tuh nggak pernah ada yang kosong. Ya. Rame ya. Selalu overload. Gue pernah beberapa kali datang ke lapas itu over capacity semua. Misalnya kapasitas 1.000 isi 2.000. Betul. Kapasitas 1.000 isi 3.000. Itu terjadi di negara kita doang itu. Tapi kalau itu malah enak. Nah, Penjaranya. itu salah. Contoh kayak di Mata Naso waktu itu kan. Iya, ada Itu AC. baru ketahuan. Belum yang lain ya kan. Iya. Nah itu dia yang tadi lagi Tidak konsisten itu ya. tidak konsistennya itu. Apakah memang kita udah benar-benar tegak lurus untuk negara kita atau enggak nih, merah putih enggak sih mereka gitu loh. Berarti hukum di negara kita paling enggak belum mencapai suatu yang Diharapkan. diharapkan lah ya. Bisa Ya dibilang. Atau gimana tuh? ya kembali lagi ya mudah-mudahan kita selalu berdoa ya negara kita tetap bisa konsisten konsisten yang baik-baiknya gitu, yang buruk diperbaiki supaya masyarakat juga nggak selalu memviralkan hal-hal yang kemudian memicu kemarahan. Betul. Kondisi sekarang kan ukurannya begitu tuh, kalau udah viral berarti negara kita nggak baik-baik aja nih, tapi kalau nggak viral berarti negara kita dalam kondisi yang aman-aman aja gitu. Tuh. Kedua ini Bi, nah ini kan ada gium lah ya. Tapi gue bukan bermaksud primordial atau enggak. Kan banyak nih orang-orang Batak masuk hukum, jadi pengacara atau apa ya kan. Nah, apa karena orang Batak itu kalau ngomong keras, jadi makanya gue jadi pengacara aja. Ini mohon maaf ya, bukannya gue menyudutkan orang Rasis Batak, ya, tapi ya rasis. Tapi emang faktanya kan begitu tuh. Ya, Sedangkan kan memang lo basicnya bukan orang Batak nih, Bukan orang Batak, orang Jawa kan. Jawa. Ya. Kenapa lu bisa tertarik ke hukum itu? Dan apa yang kenapa orang Batak identik dengan pengacara itu? Ya itu mungkin peninggalan klasik aja ya. Kalau sekarang kalau gue pikir ya setiap orang yang bergerak di bidang hukum itu kan diukur dari kompetensi dan kualifikasinya. ya, betul. Gitu. Jadi sudah sama lah. Kita sekalipun memang keunggulan dari teman-teman yang dari Sumatera Utara itu punya karakteristik yang meledak-ledak, terus punya retoris yang bagus, itu memang menjadi nilai tambah. Tapi dalam penyelesaian hukum kan nggak selalu dengan bahasa yang keras gitu ya. Ada penyelesaian-penyelesaian dengan cara yang lain, sehingga tidak menutup kemungkinan semua etnis yang ada di negara kita ini bisa punya peluang jadi Lu nggak ada orang-orang tertarik yang- jadi pengacara gitu, Bi? Atau- pengacara gue punya lisensi. Oh udah, Punya masuk. lisensi. Wah. Pradi ya? Pradi sejak 2016. Kenapa nggak jadi profesi serius? Bikin Karena- law firm, Abi Law firm ada, law firm Oh, gua ada. ada. Oh, udah ada. Udah Law firm gua ada. Dan Gimana kalau boleh tahu buat bantuan hukum? jadi kalau Nanti bisa di deskripsi Bisa lah. nih, hubungin dokter jadi Abi. kebetulan selain jadi dosen di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, ya gue itu punya law firm namanya Abras Co Law Firm. Wah. Jadi Di mana Abras tuh? Co Law Firm itu di Bintaro. Ya, lokasi di Bintaro, Kebayoran Arcade 3. Jadi ya artinya itu sebagai jalan untuk membumikan teori lah. Kalau gue kan di kampus kan idealisme ngajar kan Iya. gitu ya. Karena memang konsumsinya untuk memberikan pengajaran ke mahasiswa. Tapi yang nyata itu harus kita juga berpraktik. Jadi dengan adanya law firm ini sebenarnya gue bisa tuh melihat itu secara nyata hukum di negara kita itu seperti apa dalam prakteknya. Berarti lu bisa pro bono dong ya bagi orang-orang yang mencari keadilan, misalnya orang-orang yang nggak mampu gitu. Salah satu tugas advokat itu. Itu Ja- ya. Jadi ada namanya Undang-Undang Bantuan Hukum nomor 16 tahun 2011. Jadi seorang advokat ya kalau ada perkara-perkara yang pro bono ya tidak boleh nolak sebenarnya gitu. Nggak boleh nolak berarti Nggak ya. boleh Tuh, catat tuh nggak Gitu. boleh nolak pengacara kalau yang pro bono yang Gitu. mencari keadilan. Nah terakhir nih Bi, sebelum penutup pertanyaan terakhir gue adalah, menurut lo apa yang harus dilakukan sama orang-orang di bidang hukum untuk mengenai keadilan ini? Itu Bi, itu aja sih. Pertanyaannya maksud gue. Oke. Berat banget kayak Berat banget ini. Enggak, kembali lagi. Kadang-kadang kan orang melihat adil itu dari berbagai perspektif Ya. gitu loh. Jadi ya misalnya begini ya, adil itu mungkin harapan semua orang ya, istilahnya justice for all lah. Sekalipun sekarang justice not for all gitu, tergantung bagaimana dalam prakteknya. Tapi begini, ya harapannya adalah
kalau dari gua gitu, negara dengan rakyatnya saling jujur aja lah. Jujur dalam artian menjalankan tugas fungsi sebagai mereka yang menyelenggarakan negara seperti apa. Di sisi yang lain rakyat juga punya hak yang juga harus dipenuhi oleh negara, sehingga ada keseimbangan. Nah, itu keadilan sebenarnya. Karena kalau udah terasa ada yang tidak seimbang, tidak proporsional lagi, pasti akan ada yang merasa jadi korban. Betul. Ada yang merasa tidak adil-adili gitu. Jadi harapannya ke depan ya negara kita harus bisa lebih baik lagi, penegak hukumnya juga jauh dari KKN tadi, dan penyelenggara negara kita juga harus fair ke semua warga negara. Jadi janganlah diskriminasi gitu ke setiap warga negara. Gitu. Closing statement dari Bro Raymond, nanti ditutup sama gua. Apa ya? Gue bingung sih sebenarnya. Bingung mulu. Ya. Karena ngomongin hukum, ya kan? Karena lu udah lelah ya? Iya. Udah lelah tentang hukum di Indonesia ya? Iya, capek ngeliatnya. Gitu. Nah, kalau berhubung Bro Raymond gak ada, ya gue gak ada apa closing statement karena dia bingung nih, karena dia bingung mikirin hidupnya dia sendiri. Gue cuman nutup closing statement ada 3 hal, khas gue 3 hal. Satu adalah yang dibicarakan Bro Abi ini, hukum di Indonesia ini identik dengan inkonsistensi. Betul. Dan selalu berubah-ubah dan tidak tegak lurus pada keadilan. Kedua adalah terkait perubahan yang ada di sekarang ini memang benar-benar sudah mengkhawatirkan dan darurat. Jadi nggak salah ketika rakyat dan mahasiswa turun ke jalan terkait RUU Pilkada ini. Karena apa ya? Menguntungkan dinasti politik Mulyono lah, atau Jokowi Widodo. Gitu. Kedua, yang ketiga ya jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Terima kasih semuanya, sobat semua.